Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa diharapkan mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan serta mengungkapkan ujian, saran, kritik dalam bentuk teks tanggapan secara tulis dan lisan dan memperhatikan kebahasaan dan strukturnya. Nah, langsung saja kita ke materi pengertian teks tanggapan. Nah, apa sih itu teks tanggapan anak-anak? Nah, teks tanggapan itu adalah teks yang berisi kritik tajam mengenai suatu hal. Nah, sebenarnya anak-anak, teks tanggapan itu merupakan hasil pemikiran secara logis dan kritis. Sehingga dalam pendapat-pendapat yang ada dalam teks tanggapan itu harus sesuai dengan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, faktanya bisa kita dapat dari mana? Nah, fakta tersebut bisa kita dapat dari buku, dari hasil wawancara atau angket, atau bisa juga dari hasil penelitian. Nah, selanjutnya struktur teks tanggapan. Nah, struktur teks tanggapan itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah evaluasi, yang kedua adalah deskripsi teks, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, lanjut penjelasannya. Untuk evaluasi ini adalah struktur pertama dalam teks tanggapan. Nah, evaluasi ini nanti berisi pernyataan atau gagasan umum mengenai persoalan yang akan dibahas oleh penulis. Nah, di situ sudah ada contoh paragraf mengenai evaluasi. Jadi di situ gambaran umumnya adalah mengenai hukuman mati bagi pengedar dan pemakai narkoba. Selanjutnya adalah deskripsi teks. Nah, apa itu deskripsi teks? Nah, deskripsi teks ini merupakan bagian kedua dari teks tanggapan yang berisi tentang penjabaran informasi. Jadi nanti isinya bisa alasan-alasan mendukung atau mungkin alasan-alasan melemahkan pendapat tersebut. Nah, sebenarnya untuk deskripsi teks ini nanti kita dari pendapat-pendapat tersebut kita bisa menyimpulkan atau bisa juga mengambil penilaian dari pendapat-pendapat tersebut. Nah, di situ sudah ada contoh 2 paragraf tentang deskripsi teks. Nah, paragraf pertama itu adalah alasan-alasan mendukung tentang hukuman mati bagi pengedar dan pemakai narkoba. Sedangkan paragraf kedua itu bagian pendapat yang tidak menyetujui hukuman mati bagi pengedar dan pemakai narkoba. Nah, lanjut ke bagian ketiga itu adalah penegasan ulang. Nah, penegasan ulang itu adalah struktur yang berisi penekanan ulang suatu pendapat, informasi atau data yang sudah diolah dalam deskripsi. Jadi dari penegasan ulang ini berisi ungkapan penilaian. Nah, ungkapan penilaiannya bisa berupa apa? Bisa berupa kritik, bisa berupa saran, atau bisa juga berupa pujian. Nah, di situ juga sudah ada contoh paragraf penegasan ulang. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah mempelajari tentang struktur, jadi saya ulang, struktur tadi ada 3, evaluasi, ada deskripsi teks, dan yang ketiga adalah penegasan ulang, maaf. Selanjutnya, kebahasaan teks tanggapan. Untuk kebahasaan teks tanggapan, ini ada 3. Yang pertama adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini adalah kalimat yang memiliki lebih dari 1 struktur dan 1 verba atau kata kerja. Nah, di situ sudah ada contohnya. Contohnya, sebagian masyarakat berpendapat bahwa mereka menyetujui hukuman mati bagi pengedar dan pemakai narkoba. Nah, di situ ada 2 struktur. Struktur yang pertama, sebagian masyarakat berpendapat, itu struktur yang pertama. Sedangkan struktur yang kedua, mereka menyetujui hukuman mati bagi
pengedar dan pemakai narkoba. Nah, di situ dari dua struktur itu dihubungkan oleh konjungsi atau kata hubung bahwa. Nah, di kalimat tersebut itu juga ada dua verba atau dua kata kerja. Yang pertama adalah berpendapat, yang kedua adalah menyetujui. Nah, untuk kebahasaan yang kedua itu adalah konjungsi atau kata hubung. Konjungsi atau kata hubung ini digunakan untuk menghubungkan antar klausa, antar kalimat, atau antar paragraf. Itu bisa misalkan seperti, bahwa, setelah, kemudian, itu bisa. Nah, yang ketiga itu adalah kata rujukan. Kata rujukan ini bisa juga disebut dengan referensi. Apa sih itu kata rujukan? Kata rujukan itu adalah sesuatu yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Nah, di situ sudah ada contohnya. Contohnya sama seperti kalimat kompleks tadi. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa mereka menyetujui hukuman mati bagi pengedar dan pemakai narkoba. Nah, di situ kata mereka itu merujuk pada sebagian masyarakat. Jadi sebagian masyarakat itu dirujuk menjadi kata mereka. Nah, itulah penjelasan dari Ibu tentang struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Misal ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Dan jangan lupa like and subscribe ke channel Matsasuka TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.